Tahukah kalian bahwa dunia ini ingin brainwash otak kita untuk menjadi konsumen? Ketika kita pengen mengejar hal yang lebih, itu malah membuat kita ngerasa empty atau ngerasa kosong. Dan di video ini, gue kepengen menghancurkan cycle kalian ketika kalian terus-terusan membeli barang-barang di online shop. Dan gue berharap kalian bisa menemukan fulfillment dalam kehidupan kalian. Gue berharap setelah kalian menonton video gue, kalian bisa ngerasain ketenangan di dalam hati kalian. Bahwa ketika kita tidak terus-terusan mencari barang ini, barang itu, ketika kalian mengejar promo ini, promo yang mungkin ada di jam 3 subuh, bahwa ketika kalian meninggalkan itu atau ketika kalian melewati itu, hidup kalian fine-fine aja. Gue berharap di sini kita bisa sama-sama belajar untuk fokus terhadap apa yang mungkin seharusnya kita fokuskan dari dulu, yaitu well-being kita, kesehatan diri kita, mental health kita. Gue berharap lu bisa menonton video ini sampai akhir, karena gue bakalan ngejelasin sebenarnya impact apa sih yang terjadi ketika kita menjadi sebuah konsumen. Apa sih yang mungkin awalnya tidak kelihatan bagi kita, namun setelah kita menonton ini video sama-sama, kita bisa ngelihat rupa keburukan ketika kita menjadi konsumen. Nomor 1, nilai dari sebuah barang itu. Ketika kita menjadi sebuah konsumen, kita mungkin akan dijanjikan bahwa sebuah kebahagiaan itu didapatkan setelah membeli barang itu atau memiliki barang tersebut. Namun faktanya adalah ketika kita menerima, ketika itu mereka ngomong paket gitu ya, dan kita berasa senang, pas dibuka, ternyata itu membuat kita kecewa. Apapun itu, ada saja yang mungkin kita ngerasa kesal, tidak puas dengan barang itu. Hal yang bisa kalian lakukan adalah coba untuk reflect sebenarnya apa sih yang menjadi nilai kalian untuk membuat diri kalian jauh lebih bahagia. Contohnya kalian pengen beli HP ini, namun kalian harus tanya lagi, apa sih yang membuat nilai dari HP ini yang membuat gue tuh harus membeli barang itu saat ini juga. Apakah itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik? Apakah pekerjaan gue akan lebih cepat? Apakah itu akan menjadi pribadi gue yang lebih baik? Apakah gue bisa memanage emosi gue ketika HP-nya itu sedikit jatuh atau enggak sedikit lecet? Apakah kalian bisa yakin bahwa lu tidak dikontrol oleh HP kalian? Pahami bahwa coba untuk belajar bahwa kita ini memiliki pegangan atau kontrol terhadap barang yang kita miliki. 2. Never ending cycle. Ketika kita menjadi consumerism, ketika kita terus-terusan membeli, itu bakal menjadi habit bagi kalian. Kalian mencari barang, kalian nemu, kalian bisa berharap dan menemukan sebuah promo yang mungkin bisa nurunin 10.000 atau berapapun itu. Kalian nunggu, dan itu setiap perjalanan kurir itu menjadi excitement buat kalian. Wah, udah mulai deket nih, wah udah nyampe sini, udah menyampe kota yang gua kepengenin nih. Dan ketika kalian sampai, mungkin kalian senang atau mungkin kalian akan kecewa. Ketika kalian kecewa, kalian akan mencari barang lain lagi yang gak tahu kita butuh atau enggak. Agar apa? Agar kita ngerasa puas. Dan kadang suka menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri, sebenarnya ini tuh esensial gak sih dalam kehidupan gue? Sebenarnya ketika gue scrolling 5 jam, 3 jam untuk mencari barang yang gue kepengen, itu sebenarnya healthy gak sih buat kesehatan mental health gue? Step 3, jadikan minimalis sebagai alternatif kalian. Kalian mungkin akan kaget ketika kalian mencoba untuk, iya ya sebenarnya gue gak butuh barang ini. Oh ya sebenarnya gue gak perlu scrolling online shop 3 jam dalam sehari. Ketika gue gak perlu nontonin live di online shop secara terus-terusan. Sebenarnya gue bisa hidup fine-fine aja. Gue gak butuh yang namanya FOMO, fear of missing out. Ketika gue melewati itu,
Sebenarnya life goes on, hidup akan baik-baik saja, perfectly fine. Gak ada bedanya antara ketika promo itu lewat versus promo itu belum lewat. Dunia akan terus berjalan. Ketika kalian melewati itu, ketika kalian tidak dapat promonya, yang sedih hanya diri kita sendiri. Online store gak bakalan peduli. Mereka bodoh amat ketika kalian meninggalkan promonya. Jangan sampai kita setiap hari hidup dengan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, promo after promo, barang after barang. Ketika kalian dapetin, berapa lama kebahagiaan yang akan kalian rasakan? Apakah itu mengfulfill diri kalian? Apakah itu memberikan sebuah arti yang baru dalam kehidupan kalian? Ketika kalian menjadi minimalis, artinya kalian bisa bahagia dari sebuah hal yang sepele, hal yang kecil, hal yang minimal. Dan gua harap itu bisa menjadi alternatif bagi kalian. Ini bukan ngomongin finansial, bukan ngomongin uang kalian, bukan sama sekali. Namun yang gue kepengen ngomongin di sini adalah ketika kalian berdebar-debar hati kalian untuk mendapatkan barang yang mungkin sebenarnya kalian gak guna, tapi kalian rela untuk bangun jam berapapun, kalian rela pantangin. Mungkin kalian gak capek, mungkin kalian menemukan keseruan dalam hal itu. Namun ingat bahwa hidup itu jauh lebih indah daripada sebuah promo. Hidup itu jauh lebih indah daripada potongan harga, diskon atau apapun. 4. Barang yang kalian miliki melawan possession kalian atau harta kalian. Ada 2 cara untuk meningkatkan status kita. Yang pertama dengan memiliki barang yang mahal banget sampai orang melihat, wow, dia hebat ya. Atau kedua, melalui pengalaman, melalui hal-hal yang dia jalanin. Dan terkadang experience itu tidak terlihat. Namun ketika kita menjadi pribadi yang melalui experience kita bisa memiliki status yang berwibawa, yang punya banyak manner, yang bisa mengayomi, yang bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, itu akan lebih fulfill di dalam hati kalian. Kalian pun gak ngerasa butuh yang namanya approval buat orang lain untuk memuji diri kalian. Kalian cukup bangga sama diri kalian sendiri agar kalian bisa hidup dengan penuh kebanggaan. Gue kepengen ngasih sebuah fakta yang brutal banget. Ketika kalian memiliki barang yang mahal, ketika kalian memiliki harta-harta yang mungkin orang lain gak punya, gue kepengen kasih tahu kalian bahwa gak ada yang peduli. Ketika kalian memiliki barang yang mahal banget, orang lain akan bilang, wow, dia punya barang itu ya. And that's it, itu aja. Ketika kalian mencari validasi dari memiliki barang yang bagus itu, kalian bakalan stres dengan diri kalian sendiri. Kalian takut barang ini rusak, kalian takut lecet, dan itu akan menjadi budak. Kalian tuh dibudakan oleh barang itu. Ingat sekali lagi bahwa gak ada yang peduli. Semua orang fokus akan diri mereka masing-masing. Gue bener-bener berharap kalian bisa ngelihat sisi lain, bahwa bisa loh untuk ngerasa fulfill, bahwa ngerasa kalian tidak dikejar apapun. Ketika kalian coba istirahat sebentar, kalian bisa back off dari dunia online store itu. Coba kalian pahami, kalian coba telusuri diri kalian sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gunakan waktu yang kalian miliki untuk mencari tujuan hidup kalian. Sebenarnya apa sih tujuan gua dihidupin di dunia ini? Setelah gua reflect diri gua sendiri, gua sadar bahwa tujuan gua adalah meyakinkan orang lain untuk merasakan kebahagiaan, bahwa mereka layak untuk bahagia. Dan gue berharap kalian memiliki purpose, tujuan hidup kalian masing-masing. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.